Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Lydia Rum di mata pelajaran teknologi perkantoran. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tolong diisi link absensinya terlebih dahulu ya. Kita mulai aja. Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel dasar, di mana nanti kita akan mempelajari minimal 15 rumus Excel yang di laptop maupun yang di handphone. Untuk di handphone, kita sudah upload atau sudah download aplikasi WPS Office yang kemarin kita sudah belajar Microsoft Word. Sekarang kita belajar mengenai Excel-nya itu sendiri. Kalau misalkan kalian belum download aplikasi tersebut, silakan di-download. Oke. Singkat saja untuk Microsoft Excel-nya, kita mulai dari Microsoft Excel, pengenalan Microsoft Excel itu sendiri ya. Microsoft Office Excel biasanya disebut dengan Microsoft Excel, di mana itu adalah aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang disebut juga, yang dibuat oleh Microsoft Corporation, di mana untuk sistem itu sendiri bisa Windows dan bisa Mac OS. Oke. Excel merupakan salah satu dari sekian banyak program aplikasi, di mana biasanya itu bisa berfungsi untuk kalkulasi atau pengolahan angka dan pembuatan grafik. Oke. Di mana Microsoft itu bisa memiliki fitur formula. Formulas itu adalah rumus Excel itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya user interface. User interface itu adalah tampilan grafis suatu program aplikasi yang menjadikan media interaktif antara hardware atau software dengan pengguna atau user atau kita sendiri. Baik, dari situ kita mulai saja. Nah, di sini untuk Microsoft Excel sendiri, kalau kemarin klik start all program Microsoft Office, kemudian Microsoft Word ya. Nah, sekarang kita menggunakan klik start all program Microsoft Office, kemudian Microsoft Excel. Bisa 2007, bisa juga 2013. Oke. Nah, di sini ada berbentuk ini interface-nya. Ada Office button, kita menggunakan Microsoft Excel 2007. Ada Office button, ada Quick Access Toolbar. Oke, Quick Access Toolbar itu seperti save, undo, ya. Kemudian menu barnya, menu bar itu adalah menu-menunya. Baik, dari mulai home, insert, formula, sampai dengan view. Oke, untuk toolbar itu seperti home, kemudian font size ya, kemudian general itu untuk suatu angka, bisa tanggal, kemudian bisa menggantikan rupiah, bisa menggantikan dengan currency ya. Currency itu berhubungan dengan angka maupun dengan rupiah itu sendiri ya. Oke. Kemudian di situ ada namanya name cell atau rank. Sel itu satu kotak. Satu nama name cell itu seperti A1 ya, itu name cell. Tapi kalau ini selnya itu satu kotak. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Kemudian function button ini berfungsi untuk
penggunaan rumus-rumus atau pengetikannya itu sendiri ya. Kemudian formula bar itu pengetikannya. Oke, kemudian ada kolom heading, kolom, kemudian rows heading itu bentuk dan baris. Oke. Nah, angka 1 sampai dengan 1000 lebih itu namanya row heading ya. Kalau A sampai dengan Z itu yang disebut dengan kolom heading. Baik. Kemudian di situ juga ada horizontal scroll. Horizontal scroll ini menggeserkan sebuah sel jikalau sudah memenuhi angka Z atau tidak O. Baik. Untuk vertical scroll itu juga sama, tapi dia dari atas ke bawah ya, seperti scroll. Oke, title. Nah, di sini tadi penjelasannya untuk title itu adalah judul programnya atau nama dokumennya. Kemudian office button itu tadi membuat dokumen baru atau new. Kemudian akses toolbar yaitu secara singkat, misalkan seperti menyimpan tadi, save, undo ya, seperti itu. Untuk menu barnya itu adalah tampilan melalui gambar ya. Di menu bar itu berfungsi sebagai kelompok grup ya, seperti tadi ada home, ada insert, ada formulas, ada view, ada dan lain sebagainya ya. Kalau untuk toolbarnya itu adalah tools-toolsnya itu seperti font size, kemudian alignment, kemudian dan lain sebagainya, itu toolbar disebutnya. Kemudian kolom heading tadi, nah nama kolom berupa abjad yang tadi A sampai dengan ZZZ yang bersedia dari 256 kolom. Oke, kalau row heading gitu ke bawah dari angka 1 sampai dengan 65.536 baris ya. Untuk vertikal, untuk vertikal atau horizontal itu tampilan lembar kerja dengan naik turun tadi. Untuk selnya itu adalah penginputan dari pertemuan antara baris dengan kolom itu adalah sel. Nah, untuk rank itu penggabungan antara sel dan beberapa sel terseleksi. Kalau function itu adalah tadi rumus-rumus atau fungsi yang telah disediakan. Oke, lanjut ke formula bar. Formula bar ini bisa menunjukkan rumus yang sedang dijalankan atau pengetikannya. Oke, lanjut ya. Di sini adalah bekerja dalam worksheet atau dari Microsoft Excel. Worksheetnya itu adalah satu file, itu disebut dengan worksheet. Kemudian kalau sheetnya itu adalah beberapa lembar. Jadi dalam satu file itu bisa beberapa lembar kerja, itu namanya sheet. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk memasukkan atau mengedit atau menghapus data dalam sel itu diklik aja, bisa diklik, bisa di double klik. Kalau double klik kalian ketik itu akan muncul ya, seperti Danang. Nah, di sini kalian bisa tekan F2 di keyboard nanti. Itu bisa juga disebut dengan double klik ya. Nah, kalau delete juga bisa, kalian klik aja sel itu sendiri, kemudian itu di delete. Baik, untuk format font itu biasanya yang kemarin kita sudah jelaskan, itu format font, fontnya, jenis-jenis hurufnya, kemudian dengan angka, size angkanya, ukuran angka itu sendiri. Oke. Kemudian ada bold, italic, underline. Nah, itu bentuk dari fontnya itu sendiri ya. Kemudian format cell itu ada yang namanya kolom dan baris.
Oke, dia itu bisa diperlebar dan bisa memperkecil. Bagaimana cara yang perlebar dan mengkecil? Nah, di situ dia klik home, kemudian format, kemudian column width-nya, kemudian isi lebar kolomnya itu berapa. Nah, nanti semuanya akan terisi. Nah, sebelum itu kalian harus ngeblok baris dengan kolom itu sendiri, kemudian dari situ kalian bisa merubah ukuran lebarnya. Oke. Nah, ukuran barisnya juga sama. Kalian klik home, setelah itu format, row height. Untuk row height itu adalah tingginya, ya, tinggi untuk besarnya. Oke. Alignment ini tata letak teks, ya, seperti tengah, rata kanan, rata kiri, atau justify, rata kanan, rata kiri. Kemudian ada warp text, kemudian ada merge and center. Kalau di laptop, warp text dan merge and center, ya. Oke. Nah, di sini untuk membuat nomor dan bulan berurutan. Untuk nomor itu sendiri di laptop itu bisa di drag dengan tanda panah yang seperti ini nih. Nih, ya. Nih, di sini. Nah, dia itu bisa otomatis kalau misalkan kalian klik satu, kemudian kalian klik itu tanda panah warna hitam atau pointer, itu dia otomatis langsung ke 20 atau selanjutnya. Oke. Kalau copy cell atau memindahkan sel, kalian dipindahkan aja dari kotak tersebut nih yang di sini. Nah, itu bisa di copy, bisa paste. Kalau copy paste, Ctrl+C untuk copy, kemudian pastenya itu diletakkan dulu, kemudian Ctrl+V, ya. Kalau untuk memindahkan sel, dia bisa Ctrl+X, bisa juga dipindahkan. Baik, lanjut. Untuk nambah sheet baru itu kalian bisa klik insert di sheet itu sendiri, ya. Nah, untuk menghapusnya juga sama, delete. Untuk mengganti nama sheetnya itu namanya rename. Oke. Untuk menyimpan filenya ada file save, dengan opennya itu adalah untuk membuka file, ya. Di sini ada, dilanjut ya. Nanti kita akan membuat suatu tabel itu sendiri dengan sheet 1. Oke. Nah, hari ini kita juga bisa hari ini materi ini kita menggabungkan suatu rumus. Rumus itu hanya 4. Ada sum, ada average, ada min, ada max. Itu aja dulu ya. Itu yang mendasar. Oke. Nah, di sini kalian bisa menggunakan pengenalan rumus. Rumusnya itu operator disebut dengan plus min. Plus itu jumlah, min itu kurang, kali itu bintang, kemudian garis miring itu pembagian, kemudian untuk berpangkat itu adalah seperti pi gitu ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Kemudian nanti kita langsung ke fungsi Excel-nya. Fungsi Excel ini adalah penulisan rumus. Nah, langsung aja ya. Oke, untuk fungsinya yang tadi saya sudah jelaskan 4, kita akan menggunakan rumus 4 ya. Hari ini ada sum, ada average, ada max, dan min. Gampang aja dulu. Untuk sum itu penjumlahan suatu kumpulan data. Kalau average adalah nilai rata-rata, kemudian max itu adalah nilai tertinggi, dan min itu adalah nilai terendah. Oke. Nah, untuk membuat tabelnya, kita langsung aja ke WPS ya. Ke WPS. Hari ini ke WPS. Oke, klik tambah sini. Diklik tambah. Nah, di sini ada S itu spreadsheet ya, lembar bentang, kemudian klik kosong. Oke. Nah, hari ini kita akan membuat suatu tadi ini ya.
untuk average dengan min max-nya. Nah, seperti ini ya. Latihan untuk pertama adalah seperti ini. Data nilai UAN, prop, pakai C, oke, di situ contohnya. Nah, dari situ ada nama, inisial, nilai ujian, matematika, bahasa Inggris, IPA, jumlah, rata-rata. Oke, kita langsung aja. Ini tadi, oke, nanti kalian ketik ya. Oke, sebelum itu kalian ketik dulu, baru nanti diedit ya. Di sini data nilai SMK Widya Manggalanya, kemudian di sini ada nomor, lanjut, kemudian nama, kemudian nilai mata pelajaran. Di sini nilai mata pelajaran. Oke. Dari situ di sini ada jumlah. Maaf, di bawahnya itu ada matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Maaf, bahasa Indonesia. Kemudian dari situ jumlahnya ya. Kemudian setelah itu rata-ratanya. Oke, rata-rata. Nah, di sini nanti kalian ketik 1, 2, 3, 5 lembar ya. Sini kalian akan mengisi 5 data. Oke. Nah, di sini namanya bebas ya. Misalkan boleh Media, boleh kemudian Andri, oke, kemudian Chandra, oke. Saya pilih 3 aja. Kemudian nilainya nanti kalian yang tertinggi aja. Oke. Bahasa Indonesianya bisa. Oke. Nah, di sini kalau sudah diketik semua, kalian bisa edit. Ya, yang tadi disebutkan, kalian bisa mengubah lebar datanya itu sendiri dengan cara klik, kemudian kalian ke tengah sini. Oke. Nah, namanya juga sama. Oke. Kemudian matematika tadi, bahasa Inggrisnya juga ya sama, diperlebar. Bahasa Indonesianya juga sama, diperlebar. Oke. Nah, di sini ya jumlah datanya. Oke. Kemudian kalian blok nomornya. Ini blok nomornya, di blok. Oke, di blok. Kemudian kalian klik yang di bawah sini. Nah, di sini ada halaman depan ya. Ada font, ada font size, ada B, ada I, ada alignment. Nih, alignmentnya ratakan teks. Kemudian ada batasnya. Batasnya ini untuk sel-sel itu sendiri. Oke. Nah, ini nanti kita belajar angkanya. Oke, kemudian dari sini hapus sel bisa dan lain sebagainya. Ini ada di sini ya. Nah, kemudian untuk gabungkan. Nah, di sini di batas ini, di sini ada gabung. Gabung ini seperti merge cell kalau di laptop. Oke. Kemudian bungkus teks ini seperti warp text. Warp text itu dia langsung ke atas nanti. Seperti ini. Nah, kemudian dia ke alignment. Oke. Paham ya dari situ? Begitu juga dengan nama, gabung, bungkus teks, kemudian center. Oke. Mata pelajaran dia akan ke samping. Nih, mata pelajaran dia akan ke samping. Sama seperti tadi, gabung, bungkus teks, dan center. Ya. Jumlah juga sama. Jumlah
ke depan, kemudian gabung, setelah itu center, oke. Rata-rata juga sama, gabung, kemudian center, oke. Di sini jangan lupa tadi adalah nilai terendah, oke. Nilai terendah, diklik aja edit. Nah, di sini nilai terendah dan tertinggi, oke. Tertinggi, siap. Nah, di sini kalian samakan dulu, diperlebar, siap. Untuk data nilainya yang di sini itu diblok sampai dengan rata-ratanya, oke. Nah, kemudian gabungkan, diklik sama tadi, digabung, oke. Kemudian tengah. Nah, biasanya untuk judulnya ini harus lebih dari 12 atau tidak 14 ya. Nah, sudah seperti ini, kalian tinggal buat tabel aja, diblok sampai dengan rata-rata, kemudian diklik lagi di ujung ini. Nah, kemudian tadi ke batas ini adalah border ya, oke. Dari sini. Nah, kemudian untuk jumlahnya tadi, untuk jumlah adalah klik sama dengan sum ya, oke. Kita besarkan dulu nih. Untuk jumlah adalah sama dengan sum, oke. Untuk rumus wajib dengan sama dengan buka kurung ya, sama dengan buka kurung, oke. Jangan lupa sama dengan rumusnya sum. Nah, di sini ada rumus-rumusnya ya. Terus kemudian buka kurung, oke. Kemudian silakan diblok antara 90 sampai dengan 100 itu sendiri. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Seperti ini ya. Di C, ini diblok lagi sampai berwarna biru. Kemudian tutup. Kemudian oke. Bisa ya. Kalau di laptop dia bisa ke bawah, tapi kalau misalkan di handphone dia manual, bisa manual ya, wajib manual. Sama dengan sum yang tadi, buka kurung, tutup kurung, diklik datanya, oke. Kemudian enter atau oke, atau checklist tadi ya, checklist seperti ini. Kemudian jumlahnya juga sama, jumlahnya di sini juga sama, edit sama dengan sum, buka kurung, kemudian datanya. Nah, sampai warna biru ya, sampai berwarna biru. Kalau tidak berwarna biru dia tidak akan jadi, oke. Nah, di sini rata-ratanya, rata-rata dari dari nama Lydia, Handri dan Chandranya ya. Nah, rata-ratanya tadi edit. Untuk rata-rata adalah average, sama dengan average, sama seperti tadi, average, kemudian buka kurung, kemudian nilainya. Untuk nilainya, mohon maaf, ini salah ya. Untuk nilainya kita dari ambil 90, kemudian ke 100. Nah, di sini ada nilai rata-ratanya 90. Nah, kemudian sama untuk yang kedua, edit sama dengan average, buka kurung, oke. Lanjut dari 80 sampai dengan 90, tutup kurung, siap. Lalu checklist tadi. Nah, nanti kan ada seperti ini ya, seperti ini bisa dihilangkan dengan klik tanda paling pojok tadi. Kemudian di sini angka ini bisa ke menyerap seperti ini. Nah, mengurangkan angka belakangnya ya, mengurangkan angka belakang. Contohnya seperti tadi, 86, bla 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 bla, terakhirnya 7. Nah, itu bisa disingkatkan menjadi 8,7. Oke, sama dengan juga sama dengan
sama dengan average. Oke, sama dengan average, buka kurung, angkanya, angka datanya tersebut, nah, kemudian tutup kurung. Oke. Nah, di sini ada nilai terendah. Nilai terendah itu adalah sama dengan min, ya. Sama dengan min. Sama dengan min, ya, minimal. Oke. Kemudian blok dari 90. Oke. Di blok dari 90 sampai dengan 70. Oke. Kemudian tutup kurung. Checklist lagi. Ya. Ini nilai terendahnya, nilai tertingginya juga sama. Untuk nilai tertinggi itu adalah max, yang disebut dengan maksimum, ya, sama dengan rumusnya. Kemudian buka kurung, datanya dari 90 sampai dengan 70, tutup kurung, kemudian checklist. Oke, sudah ya, seperti itu hasilnya. Nah, untuk itu kalian nanti bisa mengumpulkan dengan satu file, lalu bisa menggunakan sheet. Nah, ini diklik tadi sheetnya, kemudian dituliskan rumus sum min max, ya, min max. Nanti di situ juga ada average-nya. Oke. Nah, kemudian checklist. Nah, kemudian sudah seperti ini. Untuk sheet 2-nya nanti seperti ini, sheet 3-nya dan sheet keempatnya itu nanti rumus-rumus selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Jikalau kurang paham, silakan kamu WhatsApp saya, WhatsApp pribadi, untuk menanyakan tugasnya atau tidak. Bagaimana sih Bu nih caranya kembali? Ya, nanti saya akan pandu melalui WhatsApp tersebut. Kemudian untuk tugas hari ini kalian silakan rangkum silakan rangkum file yang nanti saya kasih di Google Classroom, ya. Untuk nilai keterampilannya jangan lupa dikerjakan juga. Untuk nilai keterampilannya itu nanti kita mengerjakan 15 rumus, termasuk tadi 4 itu sum, min, max, average, ya. Ini nanti dikumpulkan seminggu sekali. Jadi nanti kamu rumus sum, min, maxnya itu sudah selesai. Kemudian nanti ada rumus kembali, kemudian nanti ada rumus kembali, nanti kita belajar lagi. Itu nanti 2 minggu sekali saya kasih nilai untuk bagaimana cari kalian menerapkan rumus Excel itu sendiri, atau menerapkan file Excel di Microsoft Office melalui laptop atau tidak melalui handphone. Oke. Kemudian di sini nanti ada save, di save. Nah, di sini kalian kasih nama kalian. Nama kalian siapa? Misalkan saya Lydia Rum. Oke. Nah, kemudian di sini jalurnya pakai lokasi aja. Lokasinya tuh terserah kamu, mau di telepon, mau di Microsoft FD, bisa, ya. Nah, kalau saya ada di dokumen saya, kemudian simpan. Nah, sudah simpan, diselesaikan. Oke, kalau sudah selesai di close. Nah, nanti di situ ada tempat saya tadi, ya. Nih, pengelolaan file tadi. Nah, di sini simpan, nanti lalu dikirimkan berkasnya melalui WhatsApp atau tidak Google Classroom nantinya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih banyak. Saya tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.